Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikami. Wa ba'd. Sebagaimana kita lihat masa-masa belakangan ini, banyak sekali para penuntut ilmu yang tidak bisa sampai kepada tujuannya, atau para penuntut ilmu itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tapi tidak dilandasi dengan pondasi adab yang benar. Padahal ilmu dan adab itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjawab hal tersebut, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di hadapan kita ini ada sebuah kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Kitab ini membahas tentang bagaimana cara seseorang itu bisa sukses di dalam belajarnya. Karena kata beliau, banyak orang yang menghabiskan waktu yang panjang, capek, habis waktunya, panjang masanya dihabiskan di dalam menuntut ilmu, tetapi dia tidak bisa sampai kepada tujuannya. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, maka ilmu itu tidak dibingkai dengan adab, sehingga ilmu itu bukannya menyelamatkan, malah mencelakakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, maka insya Allah di seri kajian adab ini, beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Sekali pertemuan insya Allah kita akan membahas per bab, karena kitab ini didesain oleh Imam Az-Zarnuji berdasarkan bab-bab yang beliau fokuskan pada bab itu beberapa bahasan. Ada yang menarik jemaah sekalian, beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini bukan atas kemauan sendiri, tetapi atas desakan guru-guru beliau, atas desakan teman-teman beliau yang risau di zaman beliau ini. Beliau ini di dalam beberapa literatur hidup di zaman sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-6 sampai ke-7 Hijriyah di daerah Bukhara, di daerahnya Imam Bukhari atau yang sekarang kita kenal dengan daerah Uzbekistan, Turkistan dan lain sebagainya. Nah, beliau mendapatkan keluh kesah dari temannya yang menyampaikan banyak orang-orang di zaman beliau, orang menghabiskan waktu yang panjang, menghabiskan modal yang banyak, ingin menuntut ilmu tapi tidak bisa sampai kepada tujuannya. Beliau membuat kesimpulan berdasarkan cerita teman-temannya, iya, mereka tidak bisa sampai kepada tujuannya. Kenapa? Karena mereka salah jalannya. Ada yang benar jalannya tapi salah caranya. Ada yang benar jalan dan caranya tapi salah kepada siapa dia belajar. Maka beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim ini sebagai panduan untuk kita kaum muslimin, kaum muslimat khususnya, bagaimana tata cara, bagaimana metode belajar yang efektif dan efisien, sehingga waktu tidak terlalu banyak kita habiskan, tenaga tidak semua kita habiskan, dan semua tidak sia-sia, tapi semua itu bisa menjadi sesuatu jalan yang mudah. Maka beliau sampaikan, insya Allah setelah beliau beristikharah, beliau komitmen untuk menulis kitab ini atas arahan dari guru-gurunya, dari teman-temannya. Beliau menamai kitab ini dengan judul Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, yaitu mengajarkan pelajar bagaimana cara belajar. Dan beliau menjadikan kitab ini berfasal-fasal, berbab-bab. Bab yang pertama beliau membahas tentang mahiyatil ilmi wal fiqhi. Beliau membahas dimulai dari pentingnya ilmu dan khususnya ilmu fikih. Karena orang yang tidak faham terkait dengan pentingnya ilmu, bagaimana mungkin dia bisa serius untuk mencari ilmu itu. Kemudian beliau lanjutkan di bab berikutnya tentang keutamaan niat dan bagaimana niat belajar. Karena orang yang sudah tahu ilmu itu penting, tetapi salah niatnya, maka tentu tidak akan bisa sampai pada tujuannya.
Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya tentang fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik wassabat. Beliau menjelaskan bagaimana seseorang pelajar harusnya pintar memberikan prioritas ilmu apa yang dia mempelajari, kepada siapa dia belajar, dan dengan siapa dia berteman, serta bagaimana prosesnya. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang fi ta'zimil ilmi wa ahli pada bab berikutnya, tentang bagaimana seorang pelajar, seorang santri itu harusnya mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang ahli ilmu. Dan dilanjutkan beberapa bab berikutnya sampai nanti di terakhir beliau juga membahas tentang fasal tentang tawakal, tentang bagaimana cara memulai belajar, bagaimana menjaga hafalan, bagaimana juga beliau bahkan di akhir beliau membahas bahasan yang mungkin kurang populer di beberapa kitab. Beliau membahas bab khusus faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yankus. Kata beliau, beliau menulis pengalaman spiritual beliau. Apa saja praktek kegiatan yang bisa menyebabkan rizki seseorang itu lebih mudah didapat. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat seseorang kesusahan mendapatkan rizki. Dan beliau juga menjelaskan apa kegiatan-kegiatan yang bisa membuat seseorang itu panjang umur. Bisa membuat kegiatan-kegiatan bisa membuat pendek umur. Hal ini mungkin tidak banyak dibahas di kitab, tapi beliau juga membahas berdasarkan hadis Nabi SAW. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkih wa ayyun sya'alahu fi atharih falyasil rahimah. Nabi SAW juga menyampaikan, siapa yang ingin panjang umurnya, murah rizkinya, maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, sambung silaturahimnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani, rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya, di video berikutnya kita akan membahas bab tentang pentingnya ilmu fikih. Kita cukupkan di video pengantar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik agar kajian serial adab dari kitab Ta'limu Ta'lim ini bisa kami lanjutkan sampai tuntas. Allahul hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.